Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali lagi dalam acara Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Saya Pendeta Dorcas Mariam Ene Papare, Sekretaris Klasis GKI Yapen Selatan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mengawalinya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan kami, padamu di saat indah ini kami mengucap syukur atas anugerah hidup yang masih Tuhan beri, yang kami jalani. Untuk itu ya Tuhan, lewat taburan Injil Kelas GKI Yapen Selatan, kami terus akan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kami diberi kekuatan, kami diberi kemampuan, kami dihibur, tetapi juga kami mendapat pembelajaran dan sebuah evaluasi dalam perjalanan kehidupan kami ketika kami ada di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus firman yang hidup, berbicaralah lewat hamba-Mu dan setiap pemirsa Tabura Injil yang mendengar, biarlah mereka juga mendapat kekuatan pengharapan janji firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa yang berbahagia, bagian firman Tuhan bagi kita di episode ini tersiap di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Petrus, pertama Petrus pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17 dengan perikop pembacaan peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu menghubungkan kepecikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hidup sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam Tabura Injil. Pemirsa, Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, hamba atau abdi Allah. Hamba melakukan perintah dari tuannya, mengabdi kepada negara, mengabdi sebagai sosok seorang hamba Tuhan. Kalau kata merdeka dalam kamus bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang artinya bebas dari perhambaan, penjajahan, berdiri sendiri atau mandiri. Jadi surat Petrus yang pertama ini ditujukan bagi orang Kristen, bukan Yahudi yang hidup di 5 provinsi. Pada ayatnya yang pertama yaitu provinsi Pontus, Galatia, Makedonia, Asia Kecil, Benitia. 5 provinsi ini merupakan bagian dari kerajaan Romawi yang dahulu hidup dalam kejahatan, jauh dari Tuhan dan tidak mengenal Allah. Namun pada akhirnya mereka percaya kepada Tuhan dan memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Ada beberapa tips sebagai orang-orang yang dipercaya
atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Petrus memberikan beberapa tips sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang pertama, keinginan daging yang berjuang melawan roh. Yang kedua, sikap dan perbuatan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, taat atau tunduk kepada pemerintah sebagai lembaga manusia. Yang keempat, menghormati orang-orang yang berbuat baik. Yang kelima, hidup sebagai orang merdeka. Yang keenam, hidup sebagai hamba Allah. Dan yang terakhir, satu dalam kasih. Ini merupakan tips yang diberikan oleh Petrus kepada orang-orang pilihan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Pemirsa, taburan Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita terkesan ada dua hal penting. Yang pertama, hidup sebagai hamba Allah. Yang kedua, hidup sebagai orang merdeka atau ciri-ciri orang merdeka. Hamba Allah mengabdi, bekerja atas kepercayaan dari Allah, melakukan kehendak Allah. Amanat atau perintah yaitu memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan, menyuarakan kebenaran, keadilan, kebaikan, dan lain-lain tentang hal yang baik. Tapi juga Petrus mengingatkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pemirsa, taburan Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tanda atau nada keras oleh Petrus dalam surat pertamanya ini, yaitu nilai sebuah perbuatan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Nilai sebuah perbuatan yang baik untuk memuliakan Tuhan, yang di dalamnya juga merupakan ketaatan. Apakah dalam konteks kita sekarang ini, dalam pergumulan COVID-19 yang mudah-mudahan akan berakhir dengan ditemukan atau diberikan vaksin. Ini salah satu hal juga yang ditekankan oleh Petrus dalam suratnya. Memuliakan nama Tuhan dengan perbuatan yang baik, yang di dalamnya juga ada ketaatan kepada pemerintah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari hal ketaatan kepada pemerintah, termasuk yang tadi saya sentil sedikit tentang bagaimana kita juga mau mengerti untuk situasi dunia ini tentang virus corona atau COVID-19 dan bagaimana mengakhirinya lewat sebuah vaksinasi, itu hal penting juga yang perlu kita harus tanggapi, tapi juga kita harus melakukannya. Nilai sebagai seorang hamba Tuhan, ia akan menjalani penderitaan, melakukan hal-hal yang baik, walaupun ia akan disakiti. Seperti dalam pembacaan kita pada ayat 20 hingga ayatnya yang ke-25. Sebab dapatkah disebut puji-pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara
jiwamu. Pemirsa, tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang pertama sebagai hamba Allah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ia harus mempertahankan kebaikan, kebenaran, keadilan, ia harus menyatakan kejujuran, ia juga harus menyatakan yang salah, yang benar, yang benar. Dengan demikian berbicara tentang seorang hamba yang melakukan kehendak Tuhan di dalam penderitaannya, tetapi Allah tetap ada bersamanya. Karena itu, pada hal yang kedua yang ada keterkaitan nilai seorang hamba yang berani menyatakan kebenaran, berani menyatakan hal yang baik dan benar, yang ada keterkaitan dengan hal yang kedua yaitu kata merdeka. Seperti pada penjelasan awal, kata merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak dijajah, tetapi terlepas dari penjajahan. Tetapi nilai dari kata merdeka dalam arti di dalam firman Tuhan ini adalah manusia terlepas dari belenggu dosa, yaitu Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang membebaskan manusia dari segala dosa. Karena manusia telah dibebaskan dari segala dosa, maka Yesuslah sosok seorang pahlawan sejati yang mau berkorban untuk dosa manusia. Di atas salib, lambungnya ditikam, darahnya menetes. Darah yang suci itu menghapus segala salah dan dosa kita. Karena itu merdeka dalam konteks, merdeka di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau konteks merdeka secara politik, ya bangsa yang terlepas dari penjajahan, yang mau hidup di dalam sebuah kemerdekaan yang tidak mau dijajah, tetapi semuanya mau diatur dalam lembaga atau bangsa tatanan yang telah terlepas itu. Tetapi kemerdekaan di sini di dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang kemerdekaan sejati. Kemerdekaan yang terjadi hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemerdekaan yang ditekankan di dalam firman Tuhan terlepas dari belenggu dosa. Jaminan keselamatan itu terjadi hanya melalui Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada nilai keselamatan. Karena itu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita perlu menghargai, mengimani, tetapi juga kita mengisi kemerdekaan itu dengan baik. Pemirsa, tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Petrus ini juga mengingatkan beberapa tips sebagai orang-orang yang merdeka. Pertama, saling menghormati. Yang kedua, hidup dalam kasih. Yang ketiga, takut kepada Allah. Yang keempat, menghormati pemerintah. Ayat perbandingan ayat yang ke-17, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tips oleh Petrus sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Yang tadi, saling menghormati, hidup dalam kasih Tuhan, takut kepada Allah, hormati pemerintah. Ayat perbandingan pada ayatnya yang ke-17. Kita akan memasuki minggu-minggu sengsara. Minggu sengsara yang kita akan lewati masuk ketiga. Kalau masuk ketiga berarti tinggal 4 minggu. Minggu sengsara yang ke-7 yang terakhir. Sebagai gereja Tuhan, GKI di Tanah Papua terus menyatakan, menyampaikan janji kebenaran firman Tuhan yang juga lewat tabura Injil yang terus berlangsung, yang disiarkan terus oleh Klasis GKI
Yapen Selatan. Dengan demikian pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada catatan penting 2 atau tanda kunci atau benang merah, yaitu hidup sebagai hamba Allah. Yang kedua, hidup dalam kemerdekaan. Ciri-ciri kemerdekaan, kita melakukan sesuatu yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan kami, ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup dan berkarya, maka lewat pemberitaan firman Tuhan yang terus disampaikan lewat tabura Injil ini, kembali mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan, tetapi juga merupakan evaluasi di dalam kehidupan kami. Ketika kami ada pada minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih, Tuhan tempatkan, Tuhan panggil kami di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab, baik pemerintah, gereja, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan hidup bermasyarakat, dalam status sosial yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan menempatkan kami supaya kami terus menyatakan kebaikan Tuhan, maka nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami juga diingatkan sebagai orang yang telah merdeka. Merdeka di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Oleh karena Allah mengasihi kami di atas kayu salib, dengan darah Tuhan Yesus yang suci, menebus segala dosa dan salah kami, maka kami juga telah dimerdekakan dari seluruh belenggu dosa kami. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang merdeka, melakukan hal-hal yang baik dan benar untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua pemirsa tabura Injil yang mengikutinya. Tuhan terus memberkati. Dan Tuhan terus memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang dalam kesetiaan terus menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Demikian tabura Injil di hari ini. Terus saksikan tabura Injil setiap harinya. Tuhan memberkati.